Kali ini saya akan membahas tentang PMM ya. Di beberapa media sosial terutama di TikTok itu banyak yang bilang hapus saja itu PMM gitu ya, karena PMM itu katanya itu membuat tambahan beban bagi guru-guru di Indonesia. Saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya PMM itu bukan beban ya. Wah, jangan-jangan nanti saya dihujat sama hater-hater PMM ya. Ternyata banyak juga hater-hater PMM ini ya. Nah, apa sudah ya saya dihujat. Begini, PMM itu kan sebenarnya ada dua sifat. Pertama, sifatnya itu wajib dan satunya itu sukarela atau tidak wajib. Yang wajib dulu ya, yang wajib itu adalah pengelolaan kinerja melalui PMM. Nah, ini apakah dipandang sebagai beban? Coba kita telaah sekarang. Pengelolaan kinerja itu tahapannya kan 4 ya. 4 pertama itu adalah perencanaan, kedua adalah observasi, yang ketiga itu adalah tindak lanjut, yang keempat itu adalah refleksi tindak lanjut. Nah, keempat tahapan ini itu sebenarnya tidak beban. Kenapa? Itu kan tidak tiap hari kita buka, ya paling-paling sebulan sekali kita buka. Kan 4 tahapan ya. Anggap tahapan pertama itu di bulan Januari, tahap kedua Februari, tahap ketiga April, tahap keempat itu Mei ya, 4 bulan. Nah, ketika kita buka tiap tahap tadi itu juga tidak berjam-jam, paling hanya membutuhkan beberapa menit ya, paling 1 jam lah paling setiap buka gitu kan. Jadi buka sekali paling anggap 1 jam. Bulan berikutnya buka lagi paling lama 1 jam. Buka lagi berikutnya paling lama 1 jam. Ya dalam satu semester ya paling-paling ya 4 jam dalam satu semester ya. Kenapa itu hanya kita hanya buka 1 bulan sekali, bukanya pun tidak sampai berjam-jam ya. Misalkan pertama membuat perencanaan ya. Membuat perencanaan itu kan tidak lama. Membuat perencanaan kan merancang atau mengambil RHK apa yang kita ambil, pelatihan apa gitu kan, itu tidak lama. Ya memang pertama-tama kita masih bingung ya, mungkin kita masih bingung, mungkin agak lama. Tapi sekarang itu kalau sudah terlatih untuk merencanakan tahap pertama itu tidak butuh waktu lama itu. Nah, yang kedua, tahap kedua itu adalah observasi. Bulan berikutnya kita buka, ya kita setelah buka bulan pertama sudah 29 hari tidak buka apa-apa, sudah tidak buka PMM ya. Ketika mau observasi kan ada perencanaan kan, guru membuat jadwal rencana observasi. Nah, membuat jadwal ini juga tidak repot ya, tidak ribet gitu ya. Hanya butuh beberapa menit saja, hanya kira-kira tanggal berapa kita diobservasi, kemudian unggah RPP. Nah, ketika tahap berikutnya membuat tindak lanjut itu kan hanya juga menulis IC ya. Menulis IC hanya beberapa kata, ya itu juga tidak butuh waktu lama gitu ya. Yang terakhir itu refleksi tindak lanjut, itu juga tidak butuh waktu lama, hanya menulis isi juga hanya beberapa, anggaplah 1 jam ya, atau paling lama 2 jam sudah ya. Itu artinya kan tidak butuh waktu berjam-jam gitu ya. Jadi bukanya setiap bulan, setiap kali buka itu pun tidak perlu waktu lama. Jadi apa yang membuat beban? Ya tidak ada gitu kan. Seperti yang saya lakukan, saya juga begitu. Saya tidak pernah buka tiap hari ya. Apalagi katanya pagi PMM, siang PMM, sore PMM, malam PMM, itu apa saja yang dikerjakan, padahal cuma 4 tahap kan. 4 tahap itu sekali mengerjakan per tahap itu tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, tapi kan pelatihan Pak yang wajib dikerjakan di PMM itu butuh waktu. Nah, ini salah paham juga. PMM yang pelatihannya itu tidak wajib. Nah, jadi untuk pengembangan kompetensi itu tidak wajib mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Nah, supaya kita mendapatkan sertifikat tanpa ribet di PMM, ya aktifkan saja komunitas belajar sehingga kita tidak harus pelatihan mandiri di
PMM itu sifatnya sukarela, sifatnya tidak harus. Demikian.